Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Perekam medis RSUD Bengkulu Tengah melakukan penataan berkas rekam medis 4 orang pasien, yaitu Raffi Ihsan, Rafa Mahindra, Rafael RM, dan Raffi Nabil. Berkunjung dan berobat di poliklinik dengan cara berkas diurutkan menurut abjad dan dengan mempedomani file nothing before something. Bagaimanakah penataan berkas rekam medis? A. Raffi Ihsan, Rafa Mahindra, Rafael RM, Raffi Nabil. B. Raffi Ihsan, Raffi Nabil, Rafa Mahindra, Rafael RM. C. Rafael RM, Rafa Mahindra, Raffi Nabil, Raffi Ihsan. D. Rafa Mahindra, Rafael RM, Raffi Ihsan, Raffi Nabil. E. Rafa Mahindra, Rafael RM, Raffi Nabil, Raffi Ihsan. Jawabannya adalah D. Rafa Mahindra, Rafael RM, Raffi Ihsan, Raffi Nabil. Pembahasan. Pada penataan berkas rekam medis ini, berkas diurutkan berdasarkan urutan alfabet dari nama depan, dan jika ada kesamaan pada huruf depan, maka diurutkan berdasarkan nama belakang. 2. Perekam medis di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sedang melakukan penjajaran berkas rekam medis setelah berkas rekam medis kembali ke ruang filling dengan berpedoman pada nomor rekam medis yang tercantum pada folder rekam medis. Metode penjajaran berkas rekam medis ini dikenal dengan A. Nomor rekam medis, B. Numerik, C. Straight numerical filling, D. Terminal digit filling, E. Middle digit filling. Jawabannya adalah B. Numerik. Pembahasan. Metode penjajaran berkas rekam medis yang dilakukan berdasarkan nomor rekam medis yang tercantum pada folder rekam medis dikenal dengan metode numerik. Pada metode numerik, berkas rekam medis diurutkan berdasarkan urutan nomor rekam medis yang biasanya berbentuk angka atau kombinasi angka yang unik untuk setiap pasien. Hal ini mempermudah pencarian dan penataan berkas rekam medis dalam sistem arsip berdasarkan urutan numeriknya. 3. Perekam medis RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sedang melakukan penataan berkas rekam medis yang telah kembali ke ruang filling dengan nomor rekam medis 12 27 65, 12 27 66, 12 27 68, dan 12 27 69. Metode penjajaran berkas rekam medis ini dikenal dengan A. Nomor rekam medis, B. Numerik, C. Straight numerical filling, D. Terminal digit filling, E. Middle digit filling. Jawabannya adalah C. Straight numerical filling. Pembahasan. Metode penjajaran berkas rekam medis yang dijelaskan dalam pertanyaan adalah straight numerical filling. Pada metode ini, berkas rekam medis diurutkan berdasarkan urutan nomor rekam medis secara langsung tanpa memperhatikan bagian tertentu dari nomor tersebut. Dalam contoh yang diberikan, berkas rekam medis diurutkan berdasarkan urutan nomor rekam medis secara utuh, yaitu 12 27 65, 12 27 66, 12 27 68, dan 12 27 69. 4. Di ruang filling RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sedang terjadi kesibukan di bagian tertentu. Umumnya di bagian rekam medis baru yang disebabkan karena pasiennya masing sering datang untuk berkunjung ulang dan penempatan berkas rekam medis secara urut angka langsung di satu sub rak sehingga menyebabkan waktu pelayanan rekam medis menjadi kurang efektif. Metode penjajaran berkas rekam medis ini dikenal dengan A. Nomor rekam medis, B. Numerik, C. Straight numerical filling, D. Terminal digit filling, E. Middle digit filling. Jawabannya adalah C. Straight numerical filling. Pembahasan.
Metode penjajaran berkas rekam medis straight numerical filling adalah metode di mana berkas rekam medis ditempatkan secara urut berdasarkan nomor rekam medis dari yang terkecil hingga yang terbesar tanpa memperhatikan faktor lain. Dengan menggunakan metode ini, berkas rekam medis ditempatkan langsung di satu subrak berdasarkan urutan angka pada nomor rekam medis sehingga memudahkan identifikasi dan pencarian berkas. Namun, pada kasus yang dilaporkan, kesibukan dan kurangnya efektivitas pelayanan rekam medis di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu mungkin terjadi karena jumlah kunjungan ulang pasien yang sering terjadi dan penggunaan metode straight numerical filling yang mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan volume pelayanan. 5. Perekam medis Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu sedang melakukan penataan berkas rekam medis yang telah kembali ke ruang filling dengan nomor rekam medis 122765, 132765, 142765, dan 152765. Metode penjajaran berkas rekam medis ini dikenal dengan A. Nomor rekam medis, B. Numerik, C. Straight numerical filling, D. Terminal digit filling, E. Middle digit filling. Jawabannya adalah D. Terminal digit filling. Pembahasan. Metode penjajaran berkas rekam medis terminal digit filling adalah metode di mana nomor rekam medis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu terdapat 3 blok angka. Pada kasus ini, nomor rekam medisnya adalah 122765, 132765, 142765, dan 152765. Metode terminal digit filling meminta agar berkas rekam medis ditempatkan pada subrak berdasarkan urutan angka terakhir atau digit dari nomor rekam medis. Pada contoh di atas, angka terakhir dari nomor rekam medisnya adalah 65. Jadi, semua berkas dengan nomor tersebut akan ditempatkan bersama dalam satu subrak. Jika ada nomor rekam medis lain dengan angka terakhir 65, berkas tersebut juga akan ditempatkan di subrak yang sama, sehingga mempermudah identifikasi dan pencarian berkas. Terminal digit filling sering digunakan untuk mengatasi masalah kesibukan dan efektivitas dalam sistem penjajaran berkas rekam medis, karena berkas dengan nomor rekam medis yang berdekatan tidak ditempatkan bersama secara berurutan sehingga meminimalkan potensi kemacetan dan mempercepat proses pencarian berkas. 6. Perekam medis Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu melakukan penataan 4 berkas rekam medis yang telah kembali ke ruang filling dengan nomor rekam medis 992765, 012865, 982765, dan 002865. Bagaimanakah penataan rekam medis? A. 002865, 012865, 982765, 992765. B. 992765, 982765, 012865, 002865. C. 982765, 992765, 002865, 012865. D. 00285, 012865, 992765, 982765. E. 992765, 982765, 002865, 012865. Jawabannya adalah C. 982765, 992765, 002865, 012865. Pembahasan. Perekam medis Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu melakukan penataan berkas rekam medis berdasarkan nomor rekam medis secara urut dari angka terkecil hingga terbesar. Jadi, berdasarkan urutan nomor rekam medis yang telah diberikan, 1. 982765, 2. 992765, 3. 002865, 4. 012865.
Maka penataan rekam medis yang benar adalah C. 982765, 992765, 002865, 012865. 7. Metode sistem angka akhir pada penjajaran nomor rekam medis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu digit primer, digit sekunder, dan digit tersier. Sehingga untuk lebih mempermudah operasionalnya, maka metode ini seringkali dikembangkan dengan menggunakan kode warna atau color coding pada digit A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Sekunder dan tersier, E. Primer, sekunder, dan tersier. Jawabannya adalah A. Primer. Pembahasan. Metode sistem angka akhir pada penjajaran nomor rekam medis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu digit primer, digit sekunder, dan digit tersier. Metode ini sering dikembangkan dengan menggunakan kode warna atau color coding pada digit primer untuk mempermudah operasionalnya. Dengan menggunakan kode warna, pengelompokan rekam medis menjadi lebih visual dan mudah diidentifikasi berdasarkan digit primer yang berbeda. 8. Perekam medis Rumah Sakit Sabta Bakti Bengkulu sedang melakukan penataan berkas rekam medis yang telah kembali ke ruang filling dengan nomor rekam medis 652799, 652798, 662701, dan 662700. Metode penjajaran berkas rekam medis ini dikenal dengan A. Nomor rekam medis, B. Numerik, C. Straight numerical filling, D. Terminal digit filling, E. Middle digit filling. Jawabannya adalah E. Middle digit filling. Pembahasan. Metode penjajaran berkas rekam medis ini dikenal dengan middle digit filling. Pada metode ini, rekam medis diurutkan berdasarkan digit tengah atau middle digit dari nomor rekam medis. Dalam contoh ini, digit tengahnya adalah 27. Jadi, berkas rekam medis diurutkan berdasarkan angka 27 dari nomor rekam medis yang telah diberikan: 1 65 27 98, 2 65 27 99, 3 66 27 00, 4 66 27 01. Dengan demikian, berdasarkan berkas rekam medis dilakukan berdasarkan digit tengah 27 dan metode ini dikenal sebagai middle digit filling. 9. Perekam medis Rumah Sakit Raffesia Bengkulu melakukan penataan 4 berkas rekam medis yang telah kembali ke ruang filling dengan nomor rekam medis 652799, 652798, 662701, dan 662700. Bagaimanakah penataan berkas rekam medis yang benar? Adalah A. 652799, 652798, 662701, 662700. B. 652798, 652799, 662701, 662700. C. 652798, 652799, 662700, 662701. D. 662700, 662701, 652798, 652799. E. 652799, 662701, 652798, 662700. Jawabannya adalah C. 652798, 652799, 662700, 662701. Pembahasan. Metode penjajaran berkas rekam medis yang digunakan adalah straight numerical filling. Pada metode ini, berkas rekam medis diurutkan secara langsung berdasarkan nomor rekam medis secara keseluruhan dari angka terkecil hingga terbesar. Jadi, berdasarkan urutan nomor rekam medis yang telah diberikan: 1. 65 27 98, 2. 65 27 99, 3. 66 27 00, 4. 662701. Maka penataan berkas rekam medis yang benar adalah C. 652798, 652799, 662700, 662701.
10. Tambahan kode khusus pada berkas rekam medis yang digunakan untuk satu keluarga dalam sistem penyimpanan berkas rekam medis di puskesmas digunakan untuk menandai A. Kode rekam medis keluarga, B. Kode rekam medis ayah, C. Kode rekam medis ibu, D. Kode rekam medis ayah dan ibu, E. Kode rekam medis ayah, ibu, dan anak. Jawabannya adalah E. Kode rekam medis ayah, ibu, dan anak. Pembahasan. Kode khusus pada berkas rekam medis yang digunakan untuk satu keluarga dalam sistem penyimpanan berkas rekam medis di puskesmas digunakan untuk menandai data rekam medis dari seluruh anggota keluarga yang ada, yaitu ayah, ibu, dan anak. Ini membantu dan mengidentifikasi hubungan keluarga dan mempermudah pengelolaan rekam medis keluarga secara keseluruhan. 11. Tuan Z merupakan pasien lama RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dengan riwayat penyakit stroke dengan tanggal terakhir berobat 13 September 2015 dan Tuan Z tidak pernah datang kembali untuk berobat. Pada tahun berapakah berkas rekam medis Tuan Z menjadi berkas rekam medis inaktif? A. 13 September 2019, B. 14 September 2019, C. 13 September 2020, D. 14 September 2020, E. 14 September 2021. Jawabannya adalah D. 14 September 2020. Pembahasan. Berkas rekam medis Tuan Z menjadi berkas rekam medis inaktif pada tahun berikutnya setelah tanggal terakhir berobat, yaitu pada tanggal 14 September 2020. Setelah 5 tahun dari tanggal terakhir berobat pada tanggal 13 September 2015, berkas rekam medis menjadi inaktif karena Tuan Z tidak pernah datang kembali untuk berobat. 12. Berkas rekam medis inaktif Tuan Z terhitung pada tanggal 14 September 2020 dan Tuan Z tidak pernah datang kembali untuk berobat, sehingga berkas rekam medis Tuan Z akan dimusnahkan pada tahun A. 14 September 2020, B. 14 September 2021, C. 15 September 2021, D. 14 September 2022, E. 15 September 2022. Jawabannya adalah E. 15 September 2022. Pembahasan. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa berkas rekam medis Tuan Z menjadi tidak aktif atau inaktif sejak tanggal 14 September 2020 dan karena Tuan Z tidak pernah datang kembali untuk berobat, maka berkas rekam medis tersebut akan dimusnahkan pada tahun selanjutnya setelah berkas itu menjadi tidak aktif selama 1 tahun penuh. Jadi, jika berkas tersebut menjadi tidak aktif pada tanggal 14 September 2020, maka berkas itu akan dimusnahkan setelah 1 tahun penuh dari tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 15 September 2021. Sehingga jawaban C, 15 September 2021 bukanlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah E, 15 September 2022, karena berkas rekam medis Tuan Z akan dimusnahkan setelah 1 tahun penuh dari tanggal berkas tersebut menjadi tidak aktif. 13. Ciri-ciri sistem dapat dibedakan atas 4 macam yang salah satunya adalah A. Sistem mempunyai mekanisme pengendalian, B. Sistem mempunyai tujuan, C. Sistem bersifat terbuka, D. Sistem adalah bagian atau elemen yang satu sama lainnya saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan, E. Sistem mempunyai kemampuan transformasi. Jawabannya adalah D. Sistem adalah bagian atau elemen yang satu sama lainnya saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Pembahasan. Sistem adalah suatu kumpulan elemen atau bagian-bagian yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri dari sistem meliputi A. Sistem memiliki elemen atau komponen. Sebuah sistem terdiri dari beberapa elemen atau komponen yang berbeda yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. B. Interaksi antara elemen. Elemen-elemen dalam sistem saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini dapat bersifat linier atau kompleks dan mempengaruhi cara sistem beroperasi.
C. Kesatuan. Elemen-elemen dalam sistem saling terkait dan membentuk kesatuan. Perubahan pada satu elemen dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. D. Tujuan. Sistem memiliki tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Elemen-elemen dalam sistem bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, jawaban D adalah benar karena menjelaskan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut. 14. Hal-hal berikut ini terintegrasi dalam suatu sistem informasi kesehatan adalah A. Pengumpulan data, B. Pengolahan data, C. Pelaporan, D. Pernyataan A, B, dan C benar, E. Pernyataan semua salah. Jawabannya adalah D. Pernyataan A, B, dan C benar. Pembahasan. Sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, mengolah, dan melaporkan data kesehatan. Oleh karena itu, hal-hal berikut ini terintegrasi dalam suatu sistem informasi kesehatan. A. Pengumpulan data. Sistem informasi kesehatan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti pasien, tenaga medis, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya. B. Pengolahan data. Setelah data dikumpulkan, sistem informasi kesehatan mengolah data tersebut untuk mengorganisasi, menganalisis, dan mengubahnya menjadi informasi yang bermanfaat. C. Pelaporan. Sistem informasi kesehatan dapat menghasilkan laporan berdasarkan data yang diolah. Laporan ini dapat digunakan untuk pihak terkait seperti dokter, perawat, manajemen rumah sakit, dan instansi pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan. Oleh karena itu, semua pernyataan A, B, dan C benar dan jawaban yang tepat adalah D. 15. Seorang profesional perekam medis dan informasi kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia klien atau pasien sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan apakah yang paling sesuai kasus tersebut? A. Hak profesi, B. Kewajiban, C. Standar operasional, D. Kompetensi, E. Capaian pembelajaran. Jawabannya adalah B. Kewajiban. Pembahasan. Sebagai seorang profesional perekam medis dan informasi kesehatan, wajib bagi mereka untuk menyimpan rahasia pasien atau klien sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini merupakan kewajiban etika dan hukum yang harus diikuti oleh para tenaga medis dan perekam medis dalam melindungi privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien atau klien mereka. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi medis pasien atau klien tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin yang sah, sehingga memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien atau klien terhadap kerahasiaan dan privasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!